Nah, ini adalah tampilan aplikasi Maxco. Nah, Maxco itu dia ada dua, satu di web, satu di satu di laptop, di aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya mau main dari handphone bisa nggak? Bisa, cuman ya sama seperti biasa yang kita main binary juga lah. Nah itu tadi. Terus ini kan ada bentuk-bentuknya. Nah, ini dia. Ini artinya nol. Ini bukan saldo kita nol. Walaupun kita pakai akun real atau demo, ini nol yang dimaksud di sini adalah akun ini namanya apa? Kalau kita misalkan udah ngelakukan open posisi, lagi berjalan, nah inilah dia. Itulah nol yang dimaksud ini tadi itu. Jadi ini bukan saldo gitu. Ngecek saldo kita dari mana? Bisa dari sini. Nah, terus kalau kita mau lihat riwayat transaksi nanti ada di sini. Ini riwayat transaksi. Nah, lihat yang lagi open posisi sekarang ada di sini. Lihat open posisi yang sekarang. Contoh, ini contoh. Jadi misalkan ini riwayat transaksi. Aku kan masih analisis sampai sekarang. Di sini kelihatan nih, ini ada posisi. Nah, posisi artinya posisi yang lagi teropen sekarang. Nah, jadi misalkan aku mau open posisi nih. Caranya gini, ini pindah ke sini. Nah, misalkan aku mau open posisi EUR USD aja deh. Ini ada indikatornya, kerennya kok di Maxco. Nah, dia ada indikator, baru dia ada garis. Nah, misalkan gue mau buat nih EUR USD. Nah, kita misalkan secara teori. Nah, kita lihat, kita main dari tekanan candle. Nah, kita main dari tekanan candle nih. Kita main dari tekanan candle. Tekanan candlenya kan logika gini. Ini candle, dia bergerak. Tekanannya kan tadi nggak mau sampai sini. Dia nggak tembus. Kalau dia nggak tembus, secara logika biasanya pergerakan candle bakalan pantul naik ke atas. Itu kan secara logikanya. Nah, baru kita cek. Oh, ternyata dia nggak pantul naik ke atas. Berarti besar kemungkinan ini pasar mau naik. Kita pilih adalah buy. Lihat buy ini sekarang. Buy sekarang dia 11792. Nah, kita balik lagi. Nah, ini kita cek. Nah, ini uniknya beda sama binary. Sekarang harga pasar di berapa? Satu. Kita ambil 3 digit angka, berarti 782. Benar ya? Tetapi, kalau kita pilih buy, kita di 798. Berarti agak jauh di atas sedikit. Nah, berarti ini kan jarak poinnya berapa? 1,5 ya? Nah, 1,5 kan? Artinya, ini, kita kondisi profit. Nah, artinya, nanti tak kasih lihat lagi. Nah, kita udah profit nih, Pak Ben. 0,4. Bener. Nah, kita ternyata terbaiknya tadi di 1779. Nah. Nih. Jadi ini namanya itu permainan selisih harga. Jadi ini 799, sekarang 804. Nah, kalau kita kalkulatorin 804 dikurang 799 berapa? Coba kalkulator, Bro. Nah, coba 844 kurang 804 kurang 799. 5. Nah, kita dapatnya 0,5 pips. Kenapa kita dapatnya 0,5? Karena kita tadi opennya 0,1 lot. Iya. Jadi kita kan dapatnya berapa poin ini? 5 poin. Nah, 5 dikali 0,1 berapa? 0,5. 0,5 benar. Bener kan? Nah, jadi kalau kita opennya tadi di sini adalah 1 lot, berarti 5 kali 1. Dapatnya $5. Kalau ini masih dapatnya 0,5 dolar. Nah, ini dapatnya cuma 0,4 karena dipotong 0,1 biaya administrasi kayak begitulah namanya. Okay. Nah, jadi pemotongannya hanya 0,1. Nah, jadi kita lihat nih. Nah, misalkan gua mau stop, gimana caranya? Slide ke samping aja, close. Nah, itu stopnya itu dia Artinya kita udah end, kita udah nggak open posisi lagi. Berarti kita udah profit. Nah, lihat profitnya di sini, di sejarah. Kebetulan kan aku masih analisis, jadi ya wajar. Ada yang aku sampai profit $1.000 gitu. Nah, ini dia. Jadi ini hitungannya EUR USD. Oh, itu makin naik dia katanya. Ya ini kan kita udah stop. Oh, tadi mesti 0,5 karena ketua belum jual. Belum, Naik dia. masih naik. Nah, Oh, jadi gini. Nah, kita cek EUR USD. Nah, lihat.
Tadi EUR USD kita di angka berapa? 799 kan? Iya. Nah, kita cek di sini. Kita cek di sini nih. Ini sorry ya. Nah, di sini, nah ini kan berarti kan mau menyentuh di angka 11830. Iya. Secara logika ya. Nah, karena kan ini kan 80. Nah, berarti ini kan 830. Berarti kan kalau kita tadi opennya di 799 ke 830 berapa selisihnya? Itu tadi $1. Coba kurangin 830 kurang 799. Nah, kita dapat 31. Iya. Nah, jadi kalau tadi kita open close-nya di sini secara tepat sebelum terlambat, nah seharusnya kita dapat 31. Nah, kita kan ini selisihnya 31 poin. Iya. Atau 31 pips dikalikan 0,1. Benar. Kan 0,1 lot. Iya. Nah, kali 0,1. Seharusnya kita tadi dapat cuman 3,1 dolar. Cuman tadi kita nge-close pas dia di bawah. Benar. Nah, Berarti kok misalkan kita opennya baik, dia masih di atas, aman lah ya. masih aman. Kalau ternyata dia naik terus kita aman. Nah, Kalau dia ngelewatin, berarti kita tetap minus ya. bener. Nah, contoh gini. Ini yang kedua. Misalkan nih, gua mau open nih lagi ke atas. Nah, lihat. Sekarang di 76. 77. Nah, gua open atas. Kalau kita cek di sini, nah kita masih minus di botnya. Kenapa? Karena pasar sekarang ada di 755. Oke. Karena kita beli tadi Di 771. Iya, benar. Jadi setiap kita beli, nah bedanya nih sama Binary ini tadi yang gue bilang agak unik nih. Kalau Binary kan kita beli sekarang, nah misalkan nih gue screenshot. Misalkan nih, gue beli ini sekarang, teropennya di sini kan? Iya. Kalau Binary enggak, kalau di Forex enggak, ini agak naik dulu dia, teropennya di sini. Harus ngikutin angka belakangnya itu ya. Betul. Walaupun ini di 758, kita terkliknya di sini. Iya, kita beli Berarti di harga iya, 7. kita masih ada hutang di sini. Berapa? 2. Ini biasanya hutangan kita tuh 1 sampai 3 dolar. Iya, benar. Nah. Jadi kita terminus dulu nih. Jadi mengembalikan minus itu gimana? Ya tunggu candle naik lah. Open posisi lagi. Enggak lah, tunggu aja candle naik. Ini kan candle bergerak. Oh, kalau dia turun. Kalau turun terus, nah semakin rugi lah kita. Lihat. Nah, ini kan minus kita bergerak. Berarti lebih bagus kita minusnya sekarang daripada nanti makin minus. Enggak, open posisi pertama kali pasti selalu minus dulu. Minus 2 pips namanya. Jadi begitu itu kita stop atau kita biarin aja sampai dia Enggak, kita biarin. Makanya di awal itu, nah bedanya gini. Kalau di anak binary kan semua kan tebak-tebakan atas bawah. Yang penting menang tipis profit. Kalau ini enggak, kita makanya ada technical analysis. Kalau mentor abal-abal nggak jago main ini. Iya. Nah kita technical analysis lah. Kita lihat. Nah ini kita lihat. Jadi caranya gini. Misalkan aku pakai ini. Sorry. Misalkan aku pakai ini. Aku letakin dulu nih titik support resistance. Oh di sini. Baru aku pakai garis. Nah aku lihat. Secara teknikal ini dari atas jatuh ke bawah. Oke. Secara teknikal kedua, ini besar kemungkinan akan mau naik, tapi dia belum tahu ada titik di mana titik pembalikan atau resistensi, belum dapet. Kalau misalkan ini dia jatuh nanti sampai menyentuh di sini sampai di 11720, aku stop. Nah, jadi kalau misalkan nih ini nanti dia jatuh ke bawah, di bawah garis ini aku langsung stop. Tapi kalau selama ini dia belum sentuh, dia masih berada di atas. Dia masih berada di atas garis ini, aku nggak mau stop. Inilah yang disebut dengan namanya itu stop loss. Atau kita cut loss. Kita hold lah ya. Karena gini, secara logika, teori pattern candle itu kan pada saat dia jatuh, dia pantul, dia jatuh, dia pantul, dia jatuh, habis masanya tren. Bisa jadi uptrend, bisa jadi tren lagi. Kalau dia ini ternyata naik, bisa jadi uptrend. Kalau dia ini turun terus, jadi kan downtrend. Terus. Nah, ruginya nih kan selisih angka kita kan semakin banyak ruginya. Iya. Nah, jadi batasan kita di 11720. Kalau misalkan, gua baru tahu nih batasannya di 11720. Nah, kita bisa pasang cut loss di sini. Jadi otomatis Pak Ben. Jadi pada saat dia nyentuh di 11720, otomatis berhenti. Nah, kita pasang cut loss ya di sini.
Oke, kita pasang, kita klik nih tulisan AWR USD-nya nih. Ada stop loss. Tadi di angka berapa? 1.1720. Oh, nggak bisa. Berarti aku harus kurangin lagi. 1.150 misalkan. Oh, salah. Titik 1.720. Nah, jadi kalau rugi, aku nih loss-nya di $5. Nah, jadi aku save kanan atas, jangan bawah. Kalau bawah sial kita karena close. Berarti artinya kita rugi. Iya, iya. Terclose. Nah, terus kita cek lagi nih. Kalau misalkan tadi kan kalau kita tarik garis kan di sini nih logikanya ya. Nah, kan di sini nih. Berarti dia bakalan paling tinggi secara logikanya ini paling tinggi, dia nggak akan lewat dari sini. Iya. Berarti dia akan terstopnya di daerah sini. Nah, ini kan 750 ke 800. Berarti selisihnya berapa? 800 kurang 750. 50 ya? Nah, kan 50. Bener ya? Beda 800 tadi belum. Ya, 800 kurang 750. Kan 50 poin. Iya, iya. Nah, berarti 750 ditambah 25. Jadi kita ambil angka tengah aja. Jadi kita bakalan buat itu dia cut loss. Kita buat take profitnya di 1.1 750 tambah 25 berarti 775. 1775. Nah, ternyata nggak bisa. Harus di 8 baru kita bisa 830. Nah, jadi kita buat ini. Ini ada tulisannya nih, above-nya. Nah, kalau kita nggak mau ngambil profit banyak bisa dikurangin. Misalkan profit kita tuh cuma berapa dolar? $3,9. Ya udah save. Oh, nggak valid katanya. Ya udah save di atas. Tetap tidak valid ya, makasih ya. Nah, baru bisa. Jadi kayak gitu dia Pak Ben. Nah, kita ini udah profit tuh. Yang tadi tuh. Bener, ya ini kan masih naik ini angkanya. Jadi kalau candlenya itu dia semakin naik, nah candle ini semakin naik, kita profit. Yang penting dia menyentuh aja ya. Iya, jadi Itu kita posisi bermain di selisih harga namanya. Iya. Nah, forex tuh seperti itu dia. Nah, kayak gini, ternyata kan dia nih, nah dia jatuh lagi tuh. Atau dia kan mau naik lagi tuh. Nah, kita bermain di selisih harga ini tadi. Tunggu aja lah ya gitu. Iya, tapi bukan artian kita main open posisi, kita klik, kita tunggu, enggak, ada triknya. Iya, stop loss tadi lah itu kita menentukan stop loss ini ya kan. Bener, kita ada triknya cara bacanya. Cara bacanya kan nggak mungkin aku record, nanti lah. Nah, cara mainnya. Nah, inilah dia di aplikasi Maxco. Ini asik dia, lebih mudah sih dan di ini legal. Ya lumayan ribet sih, daftar harus pakai MPWP. Anak binary kan enggak, deposit sekarang langsung withdraw sekarang bisa. Ini nggak bisa. Nah, dia daftar sekarang, nunggu di approve dulu sehari 2 hari baru bisa trading. Berarti trading real, maksudnya kalau pakai demo juga bisa gitu. Ini menentukan ini kan uangnya itu dari mana? Menentukan apa? Kita nggak bisa ngeklik kita posisi 100.000 nih. Posisi 1 juta. Oh ya, jadi gini. Sorry itu tergilas. Pemilihan lot ya. Nah, di sini ada pada saat kita pilih buy, nah ini ada tulisannya 0,1 0,2. Oke. Nah, kalau misalkan saldoku di sini adalah di $1.600. Artinya di sini open posisi paling kecil semuanya 0,1 lot. Nah, 0,1 lot itu sama dengan dia 1 juta. Kalau yang legal, kalau yang ilegal bisa 0,01 lot. Atau 100.000. Nah, kalau kita kan ya daripada kita main ilegal ya mendingan binary aja lah, ngapain main forex kan. Nah, jadi karena aku ngajaknya itu adalah legal, nah kita main di forex mainnya dari 0,1 lot. Jadi deposit di sini minimal itu adalah 3 juta. Minimal adalah 3 juta. Nah, setelah itu kita open posisi minimal itu adalah 1 lot. 0,1 lot. Terus pemain forex masih awam, masih pemula, mereka ini lebih banyaknya itu kayak yang kita praktekkan tadi. Begitu open posisi ya udah tunggu naik, cut loss. Nah ini tunggu naik nih, oh ini masih tunggu naik. Kalau dia naik lagi nanti di angka $1 kita cut loss. Maksudnya
kita stop gitu. Coba, Nah, coba. itu untuk pemain yang masih pemula, Iya. yang baru belajar. Tapi kalau misalkan gimana sih caranya bermain forex yang sebenarnya, dia ada teknikalnya. Nanti kita bermain dengan caranya gini, misalnya kita mau pilih sell, kita pakai limit. Limit itu adalah harga target. Kapan angka ini akan teropen posisi. Nah, nanti kita belajarnya. Nah, itu dia. Kalau sekarang mau praktek-praktek pakai demo aja dulu, pakai market. Nah, main-main tebak-tebak buah banggis aja dulu. Iya. Nah, misalkan nih kayak aku selama ini kan pakai prakteknya itu kan samain sama binary Iya. indikatornya. Cuman ingat, ini ada selisih harga. Bedanya di forex, selisih harganya ini kalau kita biasa main di binary itu mainnya adalah di M1 1 menit. Nah, kita harus pakai di M15 biar dia dapat kalau pakai indikator. Oh, oke. Gimana? Kalau kita pakai indikator M15. Iya. Misalkan kau pakai indikator apa biasanya kalau di binary? Pakai apa namanya? Fraktal. Misal pakai fraktal nih. Nah, kita rubah ininya jadi 15. Yaudah, jadi kita tunggu. Jadi sesuai di binary-nya tuh M15, di forex-nya juga M15. Karena kan dari candle kan sama gerakannya. Benar. Candle sama, terkecuali satu komennya di Oxtrade. Itu ada gilanya memang. Berarti USD ini marketnya sama dengan binary option. Oh, ya intinya yang namanya market forex itu sama semua. Okay. Itu nggak ada yang beda. Nah, Okay. nah lihat kayak ini gue naik nih. Nah, ini pemain pemula nih. Oh, gue udah naik nih bang. 2, gua close aja. Profit $3. Seperti itu dia. Untung ya kan. Nah, itu udah untung. Nah, jadi bedanya sama binary. Nah, ini bedanya. Makanya tadi gue bilang ini ada uniknya, ada serunya. Sama binary contoh. Kalau tadi udah open posisi di sini misalkan ke atas. Nah, ini kan pasti loss. Iyalah. Nah, kan kalau di sini kompensasi ya. Iya. Di sini baru bisa profit kan. Benar. Kalau di forex enggak, kau open posisi aja. Tunggu aja sampai dia profit. Iya. Baru kita close. Biarin aja hold ya kan. Di hold aja Bener. sampai kapan dia naik. Cuman satu, ingat, kita harus paham dulu baca candle. Kalau kejebak tren ya jadi tai lah. Kita habis. Habis. Saldo kita habis. Nah, ada yang namanya MC atau disebut dengan margin call. MC itu artinya saldo kita habis. Oh. Nah, saldo habis itu seperti apa sih? Contoh gini. Ini aku pakai bahasa simple ya. Nah, saldo habis itu misalkan kita open posisi 0,1 lot. Oke. Berarti ini harganya berapa? 1 juta. 1 juta. Nah, artinya pada saat kita open di sini, ini kan namanya kan uang pengukuhan, uang jaminan. Misalkan kita deposit adalah 3 juta. Benar ya? Baik. Nah, begitu kita main, ini kan ada selisih harga. Makanya jangan sampai kalau kalian nggak pasang stop loss sama take profit, ST sama TP yang tadi, nah jangan pernah kau tinggal tidur, meninggal kok. Iya benar. Karena bisa nol. Harus pantau ya. Bener. Nah, kalau kalian nggak pasang ini harus pantau. Makanya kita mainnya pasang stop loss sama take profit, biar nggak usah pantau. Benar. Nah, jadi kalau misalnya kita pasangnya 3 juta, kita open posisi 0,1 juta. Terupanya kita open posisi ke bawah. Ini candle naik terus. Oke. Selisih harganya ini kan tadi per poin. Benar. Nah, ingat, 1 poin itu adalah $1. Oke. Nah, ini kan hitungannya per poin. Ternyata selisih harga kita itu kena di 1000 pips. 1000 pips. 1000 pips ini kali kan adalah 0,1. Berarti kan dapatnya $100 minusnya. Iya. Udah minus kita 1 juta. Iya kalau 100. Kalau tiba-tiba kita kena minus 3000 pips, nol ini semua. Benar. Nah, itu tadi dia. Jadi sebenarnya main forex lebih enak nggak daripada main binary? Ada enaknya. Ada enaknya. Lebih enak sebenarnya. Kalau aku pribadi ya, aku lebih enak. Kenapa? Karena aku kemarin itu tadi aku bilang, aku tuh open posisi di 0,1 lot, aku profit $1000. Nah, itu yang tadi. Berarti ini nggak ada teknik kompensasinya lah ya. Nggak ada. Cuma kita mengatasi bahwasannya stop lossnya kapan, take profitnya kapan. Bener. Nah, ini tadi. Nah, jadi misalkan di 0,1 kita nih loss, berarti kan kita rugi 1 lot kan? Maksudnya? Misalkan kita open posisi tadi 0,1 lot. Bagaimana mengembalikan 0,1 itu? Oh. Kan kita udah rugi tuh. Nah, jadi gini, kita kan ada yang namanya tuh analisisnya dulu nih. Iya. Nah, nanti kita ada batasan, kita rugi sampai berapa aja.
Nantilah, nggak mungkin aku di sini ya. Iya. Ini kan untuk umum ya, Bro. Iya. Nah, ini video kedua ya. Nah, video kedua ini aku kasih tahu nih. Jadi open posisinya gimana caranya itu stop loss sama take profit. Nah, oke ya. Jadi untuk awal ini mau daftar buat akun yang legalnya dengan komisi spread rendah bisa langsung di deskripsi. Paling gitu aja.